Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini agar terus menginformasikan semua tentang Islam dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Artinya, sungguh, orang-orang kafir itu sama saja apakah kau beri peringatan atau tidak beriman. Orang-orang kafir, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan selain keduanya, sama saja kau beri peringatan atau tidak beriman. Karena Allah memang telah mengetahui mereka sehingga kau tidak perlu mengharapkan keimanan mereka. Inzar atau peringatan adalah penyampaian pesan yang disertai kabar menakutkan. Tafsirul Jalalain As-Suhaili dalam Tafsirul Munir membahas secara bahasa, kufrun adalah menutup atau menghalangi sesuatu. Siapa saja yang kafir, maka ia adalah orang yang menutupi kebenaran dan nikmat Allah kepadanya. Siapa saja yang tidak beriman kepada Al-Quran, niscaya ia adalah kafir. Ayat perihal orang kafir disebutkan setelah penjelasan ayat perihal orang beriman karena terdapat perbandingan antara orang beriman dan orang kafir. Kafir adalah lawan dari iman. Orang beriman selamat, orang kafir celaka dan kekal di neraka jahanam. Dua ayat Al-Baqarah ini, berdasarkan riwayat paling sahih yang diriwayatkan At-Tabari dari Ibnu Abbas dan Al-Kalbi, turun perihal pemuka-pemuka agama Yahudi Madinah, salah satunya Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan pemuka Yahudi lainnya. As-Suhaili Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini menerangkan secara teologi perihal orang kafir yang menutupi kebenaran. Sementara Allah telah menetapkan kekufuran mereka sehingga mereka tetap tidak akan beriman meski diperingatkan atau tidak. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 145 dan surat Yunus ayat 96-97. Orang yang telah ditetapkan Allah sebagai orang celaka kafir, niscaya tidak ada yang dapat membahagiakannya, memberi jalan bahagia di akhirat melalui keimanan. Orang yang telah ditentukan tersesat oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk sehingga kau Muhammad, jangan bawa dirimu pada penyesalan atas mereka. Cukup sampaikan risalah. Siapa saja yang menerima risalahmu, niscaya dia menerima bagian karunia Allah yang melimpah. Siapa saja yang berpaling, jangan kau sesali mereka dan jangan juga hal itu membuatmu padam menyampaikan risalah sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 40 dan surat Hud ayat 12. Ibnu Katsir mengutip Ali bin Abu Talha dari Ibnu Abbas perihal surat Al-Baqarah ayat 6. Rasulullah pernah mengharapkan keimanan semua orang dan mengharapkan mereka semua mengikuti jalan hidayah. Lalu Allah mengingatkannya bahwa tidak ada yang beriman kecuali mereka yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah sebagai orang bahagia. Tiada yang tersesat kecuali mereka yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah sebagai orang celaka. Dalam menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 6, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menyebut 4 jenis kufur. Kufur ingkar, kufur juhud, kufur inat, dan kufur nifak. 1. Kufur, kafir ingkar. Kufur ingkar adalah kekafiran orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakuinya sama sekali. 2. Kufur, kafir juhud. Kufur juhud adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lisannya. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah iblis dan sebagian Yahudi Madinah yang mengenal kerasulan Nabi Muhammad lalu mengingkarinya seperti keterangan surat Al-Baqarah ayat 89. 3. Kufur, kafir inat.
Kufur inat adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakuinya secara lisan, tetapi enggan memeluk agamanya. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah salah satunya adalah Abu Talib. Abu Talib pernah mengatakan, "Aku tahu bahwa agama yang disampaikan Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalau tidak ada hinaan dan menghindari cacian, kau akan mendapatiku toleran jelas dengan itu." 4. Kufur, kafir nifak. Kufur nifak adalah kekafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi batinnya tidak mengakuinya. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah sebagian Yahudi Madinah seperti keterangan Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka terdapat tutupan. Bagi mereka siksa yang besar. Ragam tafsir Syekh M. Nawawi Banten dalam Tafsirul Munir 5 Limit Tanzil, Marahul Labid li Kashifi Mana Quranin Majid mengatakan, Allah menyebutkan sebab kekufuran orang-orang kafir yang tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Allah mencetak hati mereka sehingga keimanan tidak dapat masuk. Demikian juga dengan pendengaran mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil manfaat atas kebenaran yang mereka dengar. Kata samihim atau pendengaran diungkapkan dalam bentuk tunggal, mufrad karena ketunggalan objek pendengaran, yaitu suara. Pada bola-bola mata mereka terdapat tutupan, pada pandangan mereka terdapat penutup dari Allah sehingga mereka tidak melihat kebenaran. Mereka akan mendapat siksa yang besar, yaitu siksa keras di akhirat. Mereka adalah pemuka Yahudi yang digambarkan Allah sebelumnya, yaitu menyembunyikan kebenaran dalam keadaan sadar. Mereka adalah Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, dan Jadiyu bin Akhtab. Ada ulama lain menafsirkan bahwa mereka adalah musyrikin kota Makkah, yaitu Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal. Imam Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil Fit Tafsir wa Ta'wil, Beirut, Darul Fikr, 2002 m. 1422 h. Juz'i, halaman 25, mengatakan, Allah mengunci, yaitu menutup hati mereka sehingga tidak dapat mendengar dan memahami kebaikan. Hakikat, khatama, atau mengunci adalah mengikatnya rapat dari segala sesuatu sehingga benda di luarnya tidak dapat masuk dan benda di dalamnya tidak dapat keluar. Salah satu pengertian ini adalah mengunci pintu. Ayat ini tetap terbuka untuk ragam penafsiran. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah telah memutuskan kekufuran di hati mereka sesuai dengan ilmunya yang azali terhadap mereka. Kelompok Mu'tazilah tidak memahaminya sebagaimana umumnya kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Mu'tazilah, Allah menjadikan pada hati mereka tanda yang dapat dikenali para malaikat. Pada pendengaran mereka, maksudnya di tempat mereka mendengar sehingga mereka tidak dapat mendengarkan dan tidak dapat mengambil manfaat dari kebenaran. Pada penglihatan mereka terdapat tutupan, yaitu penghalang sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Bagi mereka siksa yang besar di akhirat. Ada ulama menafsirkan pembunuhan dan penawanan sebagai siksa di dunia dan siksa abadi di akhirat. Azab atau siksa adalah segala yang membebani dan menyulitkan manusia. Imam Al-Khalil, ahli bahasa, memaknai azab sebagai segala sesuatu yang menghalangi manusia dari tujuannya. Misalnya frasa, al-maul, atsyu, atau air tawar karena air itu menghalangi manusia dari rasa haus. Al-Baghawi, 2002 m. 1422 h. I. 25. Al-Baidawi dalam tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, Beirut, Darul Fikr, tanpa tahun, Juz'i, halaman 76 menafsirkan azabun ashim atau siksa yang besar secara bahasa. Kata, ashim, berlawanan dengan kata, hakir, atau kecil. Sedangkan kata, kabir, atau besar berlawanan dengan kata, sagir, atau kecil.
Tetapi kandungan kata ashim lebih tinggi dibanding kata kabir. Adapun penakiraan kata gisyawatun, azabun, dan azimun mengandung pengertian bahwa pandangan mereka tertutupi oleh sejenis penghalang yang mereka tidak sadari, yaitu sejenis penutup yang membuat mereka buta dari ayat-ayat, dan mereka akan mendapat sejenis siksa begitu besar yang kepedihannya hanya diketahui oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 7 ini menjadi penjelas kenapa orang kafir percuma diberi peringatan seperti disebut pada ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 6. Situasi itu, menyukai kekufuran dan maksiat serta menganggap buruk keimanan dan ketaatan tercipta karena terlalu larut dalam kesesatan. Terlalu mendalam-dalam mengikuti tradisi sesat, dan keengganan mereka dari berpikir dengan akal sehat sehingga hati mereka tidak dapat menembus kebenaran. Telinga mereka tidak dapat mendengar kebaikan, dan penglihatan mereka terbutakan dari tanda-tanda kebesaran Allah di hati mereka dan pada alam semesta. Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, I71, dan Al-Qasimi, Mahasinut Tawil. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, Mahasinut Tawil, mengutip pendapat Raghib Al-Isfahani. Yang dimaksud dengan kata kolbun tunggal dan kulubun plural, atau sering diterjemahkan hati pada kebanyakan ayat dalam Al-Quran adalah akal sehat dan pengetahuan. Abu Sa'ud dalam tafsirnya, Irsyadus Salim ila Mazayal Kitabil Karim, menjelaskan bahwa aktivitas mengunci hati dan menutup penglihatan serta pendengaran dinisbahkan kepada Allah. Lalu Allah sendiri yang menyiksa mereka. Seolah Allah tidak adil. Padahal ayat ini justru mengabarkan perilaku buruk mereka di dunia dan sakit serta kepedihan mereka di akhirat. Semua itu tidak dapat dinisbahkan kepada Allah, tetapi kepada mereka karena kekufuran, kedurhakaan, kesesatan, dan semua perbuatan buruk mereka. Semua itu dinisbahkan kepada mereka sendiri. Pernyataan Allah akhirnya mengunci hati dan akal sehat mereka, bukan mengandung informasi yang menjelaskan, tetapi mengandung penjelasan proses, tartib, atau rangkaian peristiwa atas keburukan yang sebelumnya mereka lakukan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Allah mengunci mati hati mereka sebab kekufuran mereka, Surat An-Nisa ayat 155. Ketika mereka sesat, Allah kemudian menyesatkan mereka, Surat As-Saff ayat 5, dan kami bolak-balik hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada awalnya. Surat Al-An'am ayat 110. Abu Sa'ud, Irsyadus Salim. Wallahu a'lam. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Artinya, sebagian orang ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Padahal mereka tidak beriman. Ragam tafsir ayat ini turun perihal orang munafik ketika menyatakan keimanan kalimat keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Allah kemudian menafikan keimanan mereka dengan akhir ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan bukan sekadar ikrar. Ali bin Ahmad Al-Wahidi, Kitabul Wajiz di Tafsiril Quranil Aziz, Beirut, Darul Fikr, 2007 M. tahun 1427 sampai tahun 1428 H. Juz'i, halaman 6. Ayat ini turun mengenai orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'atib bin Kusyair, Jad bin Qais, dan lingkaran mereka. Mereka menyatakan kalimat Islam dan menyembunyikan kekufuran agar selamat dari Nabi dan para sahabat. Tetapi mereka meyakini sebaliknya. Mereka meyakini kekufuran. Kebanyakan mereka adalah Yahudi. Sifat kemunafikan adalah pengakuan dan ikrar keimanan secara lisan. Di hati mereka mengingkarinya. Pagi bilang begini, sore sudah lain lagi. Tetapi Allah menafikan keimanan mereka sama sekali. Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil, Beirut, Darul Fikr, 2002 M. 1422 H. Juz'i, halaman 25, dan Alauddin Al-Kazin, Lubabtut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Al-Baidawi mengatakan,
Hari akhir yang dimaksud pada ayat ini adalah saat mahsyar, pengumpulan makhluk hingga seterusnya tidak terhingga. Atau hingga penduduk surga dan penduduk neraka masuk ke tempatnya masing-masing karena setelah itu tidak ada batas waktu lagi. Huruf Ba, yang mewakili keimanan kepada Allah dan hari akhir disebut dua kali karena pengakuan orang-orang munafik itu atas keimanan kepada keduanya, pengakuan mereka atas capaian keimanan pada keduanya, dan penguasaan mereka atas keyakinan pada keduanya. Mereka seolah telah beriman secara pasti, teguh, dan meyakinkan. Padahal mereka menyembunyikan keyakinan yang batil di balik itu, di mana mereka tidak beriman secara hakiki karena mereka menyekutukan Allah. Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, Beirut, Darul Fikr, Tanpa Tahun, Juz'i, halaman 77, ayat ini mengabarkan keburukan keyakinan mereka. Kalimat, padahal mereka tidak beriman, merupakan penolakan atas dakwaan mereka dan penafian atas keimanan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyatakan keimanan, sementara keyakinannya berbeda dari pernyataannya, tidak dapat disebut sebagai orang mukmin. Al-Baidawi, Anwarut Tanzil, I78-79. Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim mengatakan, nifak atau kemunafikan adalah tindakan menyatakan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ia membagi dua jenis nifak, yaitu nifak itikadi, kemunafikan keyakinan, yang membuat orang munafik kekal di neraka, dan nifak amali, kemunafikan perbuatan, yaitu orang beriman yang melakukan dosa besar. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Juraij. Menurutnya, orang munafik adalah orang yang ucapannya menyalahi perbuatannya, hatinya menyalahi lahirnya, dalamnya menyalahi luarnya, dan tampilannya menyalahi perbuatannya di saat gaib. Ibnu Katsir bercerita bahwa ayat ini turun mengenai sifat orang munafik pada surat-surat Al-Quran periode Madinah. Sedangkan pada periode Makkah, tidak ada orang munafik. Justru sebaliknya, sebagian orang beriman menyatakan kekufuran karena terpaksa. Meski demikian, mereka beriman di dalam batin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana terdapat kelompok Ansor yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang di masa jahiliyahnya juga menyembah berhala sebagaimana musyrikin Makkah. Dan Yahudi ahli kitab yang mengikuti jalan salaf pemuka agama mereka yang terdiri atas 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, banyak dari suku Aus dan Khazraj memeluk Islam. Sementara sedikit dari kalangan Yahudi memeluk Islam, yaitu Abdullah bin Salam. Ketika itu belum ada kemunafikan karena umat Islam belum memiliki kuasa yang perlu ditakuti. Rasulullah SAW bahkan berdamai dengan Yahudi dan banyak kabilah yang berisi perkampungan orang Arab di sekitar Madinah. Ketika Perang Badar besar terjadi, Allah meninggikan kalimatnya, mengangkat Islam dan pemeluknya. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, situasi ini sudah mengarah. Ia adalah tokoh masyarakat Madinah yang disegani asal suku Aus. Ia pemimpin 2 suku di era jahiliyah dan hampir diangkat sebagai raja oleh masyarakat Madinah. Tetapi kabar baik menghampiri masyarakat Madinah. Mereka pun memeluk Islam dan mengabaikan Abdullah bin Ubay sehingga tinggallah ia dan keluarganya sendiri. Ketika Perang Badar itulah, Abdullah bin Ubay menyatakan keislaman secara munafik yang kemudian diikuti oleh sejumlah kabilah Arab dan kelompok Yahudi dengan keislaman. Cara Abdullah bin Ubay. Dari sini awal terjadi kemunafikan oleh bangsa Arab di tengah masyarakat Madinah dan sekitarnya. Adapun kelompok muhajirin tidak ada seorang pun yang mengikuti jalan kemunafikan seperti mereka karena tiada satu pun dari mereka yang berhijrah karena terpaksa. Mereka berhijrah, meninggalkan harta, anak, dan tanah mereka karena mengharap ganjaran Allah di akhirat kelak. Ibnu Katsir, ia juga mengutip Muhammad bin Ishaq mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun perihal orang-orang munafik dari kalangan Aus, Khazraj, dan orang yang sejalan dengan mereka. Tafsiran seperti ini juga diungkapkan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Sudi.
Allah mengingatkan sifat-sifat orang munafik agar orang beriman tidak terpedaya oleh sikap lahiriah dan pernyataan keimanan mereka sehingga orang beriman tidak terjatuh dalam mafsadat karena tidak waspada. Orang munafik hakikat adalah orang kafir. Kekufuran jenis nifak ini patut diwaspadai betul di mana orang-orang jahat itu dianggap sebagai orang baik. Mereka melafalkan kalimat keimanan seolah tidak memiliki kepentingan lain di balik itu. Padahal mereka melafalkan kalimat tersebut hanya saat menemui Nabi Muhammad sebagaimana Surat Al-Munafikun ayat 1. Oleh karena itu, mereka memperkuat kesaksian mereka dengan partikel lem, sesuai kaidah penguat kalimat informatif pada nasyhadu innaka la Rasulullah. Ibnu Katsir, Allah membuka surat Al-Baqarah dengan penjelasan mengenai Al-Quran dan menyebut sifat orang beriman yang ikhlas serta satu kata dan perbuatan. Allah kemudian menyebut sifat orang kafir sebagai jenis orang kedua yang menjadi lawanan orang beriman. Mereka adalah murni orang kafir lahir dan batin. Mereka tidak peduli sama sekali dengan itu. Allah kemudian menjelaskan sifat orang munafik sebagai jenis orang ketiga yang terombang-ambing dan memiliki sikap mendua terhadap kubu orang beriman dan kubu orang kafir. Mereka orang yang beriman dengan mulutnya, tetapi tidak pada hatinya. Mereka adalah seburuk-buruk orang kafir. Mereka orang kafir paling dibenci Allah karena mereka menjadikan keimanan sebagai tipu daya dan olok-olok belaka. Oleh karenanya, Allah menjelaskan lebih panjang keburukan dan kebodohan mereka. Allah juga mengolok dan mengejek perilaku mereka, dan serta menyiarkan kebingungan dan kedunguan mereka. Allah juga membuat perumpamaan perihal mereka. Untuk mereka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 145, sungguh, orang munafik itu kelak berada di lapisan terbawah neraka. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim. Wallahu a'lam. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ragam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa orang-orang munafik menyatakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran pada saat yang bersamaan. Mereka mengira karena kebodohan telah menipu Allah dan hal itu mendatangkan manfaat untuk mereka. Mereka dengan perbuatan itu tidak memperdaya dan menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar sebagaimana penjelasan surat An-Nisa ayat 142. Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim mengutip Ibnu Abi Hatim dari Juraij yang mengatakan bahwa orang munafik mengucapkan, La ilaha illallah, dengan maksud mengamankan jiwa dan harta mereka. Sebenarnya di dalam hati mereka tidak ada keyakinan demikian. Ibnu Katsir juga mengutip Said dari Qatadah yang mengatakan, sifat orang munafik dalam banyak kasus memiliki kecenderungan untuk membenarkan dengan ucapan, mengingkari dengan hati, dan berbuat sesuatu yang berlainan dengan ikrar. Pagi hari mereka bersikap A, sore hari mereka bersikap B, sore hari mereka bersikap A. Besok paginya sikap mereka berubah menjadi B. Mereka berlayar seperti sampan kemana saja embusan angin laut bertiup. Al-Baghawi mengatakan, kata al-hada secara bahasa berarti menyembunyikan. Kata ini juga dapat disematkan pada rumah karena rumah menyembunyikan perhiasan di dalamnya. Kata ini dapat juga disematkan pada lemari. Al-Baidawi, tetapi Al-Muhadi adalah orang yang menyatakan apa yang tersembunyi. Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil, Beirut, Darul Fikr, 2002 m. 1422 h. Juz'i, halaman 25-26. Kata, Al-Hada, oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 182 berarti menyatakan dan menyegerakan nikmat di dunia untuk mereka yang berbeda dari siksa akhirat yang tidak tampak oleh mereka. Ada ulama memberikan arti kerusakan untuk terjemahan kata, Al-Hada. Jadi maknanya adalah orang munafik merusak keimanan yang mereka nyatakan dengan kekufuran yang mereka sembunyikan. Dengan ucapan,
Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Saat berjumpa, orang munafik menipu orang beriman. Padahal, mereka sejatinya tidak beriman. Al-Baghawi, 2002 m. 26. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, karena tindakan penipuan itu akan berpulang kepada mereka sendiri. Allah memberitahukan kemunafikan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sehingga rahasia mereka terkuak dan mereka berhak menerima siksa di akhirat. Mereka tidak menyadarinya, mereka tidak tahu bahwa mereka hanya menipu diri sendiri dan dampak atas penipuan mereka akan berpulang kepada mereka sendiri. Al-Baghawi, 2002 m. 26. Al-Baidawi mengatakan, penyamaran orang munafik bertujuan untuk menyelamatkan diri dari ekses seperti yang dialami oleh orang kafir selain mereka. Mereka juga melakukan hal itu untuk mendapatkan kemuliaan dan pemberian sebagaimana yang didapatkan oleh orang beriman. Mereka dapat bergaul bebas dengan orang beriman, mengetahui rahasia mereka, dan menyebarkan rahasia tersebut kepada lawan perang serta berbagai maksud dan tujuan lain. Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, Beirut, Darul Fikr, tanpa tahun, Juz'i, halaman 79-80. Penipuan orang munafik akan menjadi senjata makan tuan. Mudaratnya berpulang kepada mereka sendiri. Mereka menipu diri sendiri karena terpedaya oleh tindakan tersebut. Nafsu telah membutakan mereka karena membisikkan angan-angan kosong dan membawa mereka untuk menipu Allah, Zat yang baginya tiada yang tersembunyi. Mereka tidak menyadarinya, maksudnya mereka tidak merasakannya karena terus-menerus dalam kelalaian. Al-Baidawi, tanpa tahun, 80. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, dengan menyatakan sikap yang berbeda dengan kekufuran yang mereka sembunyikan agar mereka dapat terbebas dari hukum duniawi. Al-Jalalain, Tafsirul Quranil Ashim. Wallahu a'lam. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya, pada hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit pada mereka. Untuk mereka siksa yang pedih sebab apa yang mereka dulu dustakan. Ragam tafsir Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil Beirut, Darul Fikr, 2002 m. 1422 h. Juz'i, halaman 26. Penyakit yang dimaksud adalah keraguan dan kemunafikan. Kata marat pada asalnya adalah kelemahan. Tidak heran kalau keraguan seseorang pada agamanya disebut marat, karena keraguan melemahkan agamanya sebagaimana penyakit melemahkan kekuatan fisiknya. Menurut Al-Baidawi, kata marat pada hakikat adalah sesuatu yang merintangi organ fisik manusia sehingga memblokkannya dari fungsinya dan mencederai kerja organ. Al-Baidawi dalam tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Beirut, Darul Fikr, tanpa tahun, Juz'i, halaman 81. Mengatakan bahwa penyakit di sini adalah majas atas penyakit moral yang mencederai kesempurnaan jiwa seperti kebodohan, keburukan akidah, kedengkian, dendam, serta kesenangan pada maksiat. Semua itu dapat mencegah seseorang untuk meraih keutamaan atau dapat mengantarkan pada hilangnya kehidupan hakiki yang abadi. Ayat-ayat mulia Al-Quran ini menguraikannya. Hati orang munafik merasakan sakit terbakar atas kekuasaan yang luput dari mereka, dan kedengkian atas kemantapan dan pengaruh kuat Nabi Muhammad SAW yang mereka saksikan hari demi hari. Al-Baidawi, 82. Penyakit pada hati mereka disebabkan oleh ketenangan dan kecintaan mereka kepada dunia serta kelalaian dan keberpalingan mereka dari akhirat. Al-Qurtubi. Lalu Allah menambahkan penyakit pada mereka, karena Al-Quran ini turun bertahap, satu ayat demi satu ayat. Ketika mereka mengingkari satu ayat, maka kekufuran dan kemunafikan mereka semakin bertambah sebagaimana keterangan surat At-Taubah ayat 125. Al-Baghawi, 26. Allah menambahkan kebimbangan orang munafik karena bertambahnya pengaruh dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW,
dan menyifatkan diri mereka dengan kekufuran. Keburukan akidah, sikap permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW, dan penyifatan lainnya, Allah menambah penyakit pada hati mereka melalui penambahan beban, pengulangan wahyu, dan pertolongan Allah yang berlipat ganda. Al-Baidawi, yang dimaksud, penyakit, kata Al-Baidawi, bisa jadi adalah ketakutan dan penurunan semangat di dalam hati mereka ketika menyaksikan kekuatan umat Islam dan bantuan Allah melalui penguatan barisan umat Islam dengan malaikat. Allah menaruh rasa takut di hati mereka dan menambahkan kelemahan mereka dengan pertolongan untuk Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi para musuh serta perluasan wilayah kekuasaannya. Mereka akan menerima siksa yang sangat pedih sehingga sakitnya menembus ke ulu hati karena pengingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya secara sir. Al-Baghawi, kata, dusta, berarti sebuah kabar tentang sesuatu yang berbeda dari sebenarnya. Dusta atau bohong diharamkan karena menjadi alasan keharusan mendapat siksa sebagai konsekuensi hukumnya. Adapun dusta pada riwayat hadits, Nabi Ibrahim melakukan 3 kali dusta, bermakna sindiran. Al-Baidawi, Allah menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri dan menggenapkan kebimbangan dunia sehingga tidak tersisa ruang kosong untuk perhatian pada agama. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dengan sesuatu kebaikan yang fana daripada yang kekal. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, penyakit hati berasal dari penurutan pada hawa nafsu sebagaimana penyakit pada organ tubuh yang berasal dari penyakit badan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, menyebutkan 4 ragam pandangan ulama perihal alasan penahanan diri Nabi Muhammad dari pembunuhan terhadap orang munafik. Pertama, Rasulullah SAW tidak membunuh orang kafir munafik karena hanya Rasulullah sendiri yang mengetahui kondisi mereka. Kedua, pendapat sebagian murid Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka karena kelompok zindik yang menyembunyikan kekufuran dan menyatakan keimanan cukup. Dimintakan tobat dan tidak dibunuh. Pandangan ini dibantah oleh sebagian ulama karena Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Ketiga, Rasulullah tidak membunuh mereka demi kemaslahatan untuk melunakkan hati mereka agar tidak menjauh. Hal ini ditunjukkan oleh sabdanya kepada Sayyidina Umar. Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahwa aku membunuh sahabatku, kelompok munafik Madinah, sendiri. Hari Bukhari dan Muslim. Ini pandangan mazhab Maliki dan mazhab lainnya. Keempat, Allah telah para sahabatnya yang beriman dari kemungkinan mafsadat yang dapat ditimbulkan orang kafir munafik sehingga keberlangsungan keberadaan mereka tidak menimbulkan mudarat. Tetapi kondisinya berbeda dengan hari ini di mana kita tidak memiliki rasa aman dari kerusakan yang dibuat oleh orang kafir munafik terhadap kalangan awam dan bodoh umat Islam. Al-Qurtubi, wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita diampuni dari dosa-dosa yang kita perbuat. Amin amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini agar terus menginformasikan semua tentang Islam dengan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya.